يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah kita bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai nikmat-Nya. Nikmat demi nikmat tiada henti, tiada saat, tiada detik yang kita lalui dalam hidup kita sejak kita berupa janin sampai saat ini kecuali kita tenggelam di dalam nikmat Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apapun nikmat yang sampai kepada kalian semua itu datangnya dari Allah. Allah Subhanahu wa taala yang menjaga kita sepanjang siang, sepanjang malam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul may yakla'ukum bil-laili wan-nahari min ar-rahman bal hum 'an dzikri rabbihim mu'ridun." Katakan kepada mereka, siapa yang menjaga kalian di sepanjang siang dan sepanjang malam selain Rahman? Tetapi mereka berpaling untuk mengingat Allah. Mereka berpaling untuk berzikir. Nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita tiada henti. Andaikan Allah Subhanahu wa taala langsung membalas setiap dosa yang kita lakukan, tidak ada lagi satu makhluk hidup yang sekarang ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nahl, "Walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah." Andaikan Allah langsung membalas setiap kezaliman, dosa yang dilakukan oleh manusia, maka tidak tersisa lagi satu makhluk hidup pun di dunia. Allah memberi tempo, Allah memberi tangguh, Allah memberi kesempatan. Dan itu adalah nikmat. Belum lagi nikmat yang kita lihat, "Huwallazi asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah." Dialah Allah yang melimpahkan kepada kalian nikmat-nikmat yang zahir, yang nampak, wa batinah, dan yang tidak nampak. Nikmat panca indera, nikmat keluarga, nikmat harta, akal, nikmat yang tidak kita lihat, jauh lagi, lebih banyak. Nikmatul iman, nikmatul tauhid, nikmatul sunnah, dan dijadikannya kita menjadi umat terakhir, umat terbaik, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-akhirun as-sabiquna yaumal qiyamah, umat yang terakhir tetapi nanti yang pertama kali dihisab di hari kiamat. Alhamdulillah. Dan di antara nikmat Allah pula di siang hari ini kita kembali melanjutkan thalabul ilm, yang hanya dengan belajar ilmu agama inilah kita tahu Islamnya Rasulullah SAW.
bukan Islam yang dibuat-buat oleh sebagian orang, entah itu Syiah atau Ahmadiyah atau Islam-Islam yang disusupi dengan agama-agama lain. Hanya dengan belajar agama kita tahu tauhid, kita tahu perincian syirik, kita tahu sunnah, kita tahu bid'ah, kita tahu yang hak, kita tahu yang batil, kita tahu yang halal dan haram. Wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum, dan Allah telah memperinci untuk kalian apa yang diharamkan atas kalian. Kalau kita tidak belajar, kita tidak tahu apa saja yang sudah Allah perinci dalam larangan-larangannya. Nah, insya Allah pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas satu kitab yang sangat jarang sekali para ulama untuk menulisnya. Dan sebagian ulama mengatakan kitab ini belum ada seorang pun ulama lain yang menulis semisal atau mirip dengan kitab. Kitab tipis yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, yang beliau hidup tahun 700-an Hijriah. Beliau hidup pada tahun 700-an Hijriah. Berarti kurang lebih 700 tahun yang lalu. Beliau beri judul kitab ini dengan Qa'idatun fis Sabr, kaidah dalam bersabar. Berisikan 20 poin yang membantu seseorang untuk dapat bersabar menghadapi ujian dari manusia. Nah, sebelum masuk pada poin yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, terlebih dahulu beliau menyampaikan pendahuluan. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Nah, siapa nama Syekhul Islam Ibn Taimiyah? Siapa namanya? Baik. Waktu pelajaran Aqidah Wasithiyah sudah disampaikan. Siapa namanya? Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Abdus Salam Ibn Taimiyah. Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Abdus Salam Abul Abbas Ibn Taimiyah. Kalau Taimiyah nama nenek kelima beliau, buyut beliau. Yang Taimiyah seorang syekhah, seorang wa'idhah, seorang alimah, seorang wanita yang luar biasa ilmunya dan sangat dikenal di zamannya karena luas ilmu Taimiyah ini, sehingga anak cucunya bernisbat kepada sang nenek, ya, menisbatkan nama mereka kepada sang nenek. Kakek Ibn Taimiyah, Syekhul Islam, pun dikenal dengan Majd Ibn Taimiyah. Majd Ibn Taimiyah yang mempunyai kitab Al-Muntaqa. Ini keturunan atau keluarganya keluarga ulama semua. Dan yang lebih dikenal dengan Ibn Taimiyah adalah Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Abdus Salam. Ya, Abdus Salam pun dikenal dengan apa? Majd Ibn Taimiyah. Nah, yang lebih dikenal dengan Ibn Taimiyah adalah Ahmad ini. Ahmad Ibn Abdul Halim
Ibn Abdussalam Ibn Taimiyah, ya, Abul Abbas. Kunyah beliau Abul Abbas. Apa arti Abbas? Apa arti Abbas? Banyak nama orang Abbas. Ada sahabat atau paman Nabi Abbas ibn Abdul Muttalib. Apa artinya? Salah satu nama dari nama-nama singa. Singa dalam bahasa Arab mempunyai 600 nama lebih. Ada Asad, ada Usama, ada Laith, ada Harith, ada Haidar, ada Hafs, ada Shuraish, ada Abbas. Ya, Abbas adalah salah satu nama dari nama-nama singa. Ya, banyak nama untuk singa. Demikian pula ada 600 nama lebih untuk kucing. Ya, baik. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab Qa'idatun fi Sabr, ja'alallahu subhanahu wa ta'ala ibadahu al-mu'minin bi kulli manzilatin khairan min fahum da'iman fi ni'matin min rabbihim asabahum ma yuhibbun aw ma yakrahun. Allah menjadikan untuk hamba-hambanya kaum mukminin di setiap tingkatannya kebaikan. Di setiap keadaannya kebaikan. Allah menjadikan kebaikan di setiap keadaan seorang muslim. Mereka terus-menerus berada di dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mukmin. Ini selama apa dia itu apa? Mukmin. Asabahum ma yuhibbu, entah mereka dalam keadaan senang, mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, kebahagiaan, ketentraman, kedamaian, keamanan, kenyamanan, auma yakrahun, atau menimpa mereka apa yang mereka tidak suka, musibah, tetap mereka berada dalam kenikmatan selama mereka apa tadi? Mukmin. Wa ja'ala aqdiyatahu wa aqdarahu allati yaqdiha lahum wa yuqaddiruha 'alaihim matajir yarbahuna biha 'alaihi. Allah menjadikan setiap takdir yang Allah tetapkan untuk setiap mukmin adalah ladang-ladang pahala. Subhanallah. Setiap ketetapan yang Allah tetapkan untuk setiap mukmin, detik-detik hidup dia, entah dia dalam keadaan senang atau dia dalam keadaan tertimpa musibah, detik-detik hidup dia itu adalah ladang pahala. Wa turuqan yasiluna minha ilaih, dan justru itu semua sebagai atau dijadikan sebab jalan menuju Rabbnya, kesenangan dan kesengsaraan atau musibah. Ya, setiap detik yang dilalui dari hidup seorang mukmin adalah ladang pahala, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kama thabata fi sahih an imamihim wa matbu'ihim alladhi idza du'iya yawmal qiyamah kullu unasin bi imamihim du'u bihi salawatullah wa salamuhu alaihi annahu qala ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu ajab ma yaqdillahu lahu min qada'in illa kana khairan lah in asabathu sarra syakara fa kana khairan lah
Wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lah. Sebagaimana yang dikatakan oleh imam mereka, imam kaum muslimin. Siapa imam kaum muslimin? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sungguh mengagumkan perkara seorang mukmin. Seluruh perkaranya baik. Setiap ketetapan takdir yang Allah tetapkan untuknya semuanya baik. Andaikan mereka mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, mereka bersyukur. Dan itu baik untuknya. Dan apabila mereka tertimpa kesusahan, musibah, mereka bersabar. Dan itu baik untuk mereka. Dan riwayat yang lain, walaysa dzalika illa lil mu'min. Dan itu tidak dapat diraih kecuali oleh seorang mukmin. Detik-detik hidup seseorang itu tidak akan lepas dari bahagia atau musibah. Bahagia atau musibah. Detik-detik hidup seseorang. Kalau dia tidak senang berarti dia sedang tertimpa musibah. Ya. Ketika dia mendapatkan kebahagiaan, seharusnya bersyukur. Ketika dia mendapatkan ujian, seharusnya bersabar. Berarti apa? Sepanjang hidup seorang mukmin adalah ladang pahala untuk dia. Dan sebagai sebab dia bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika nikmat dibalas dengan syukur atau ketika nikmat disyukuri, bertambah pahala tersebut. Allah tambahkan nikmat tersebut untuknya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ketika dia tertimpa musibah, dia bersabar, dia ingat ini datangnya dari Allah, dia bersabar. Dan tidak akan bisa dia mengelak dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan lain kecuali hanya apa? Sabar. فهذا الحديث يعم جميع أقضيته لعبده المؤمن وأنها خير له إذا صبر على مكروهها وشكر لمحبوبها. Hadis ini umum untuk seluruh takdir yang ditetapkan untuk hambanya mukmin. Semuanya baik. Apabila dia bersabar atas musibah yang menimpanya dan dia bersyukur atas nikmat yang dia dapatkan. Bal hadza dakhilun fi musammal iman. Bahkan ini masuk dalam kategori iman. Kama qala salaf, berkata para ulama salaf, al-imanu nisfan, nisfun sabrun wa nisfun syukrun. Kaqauli ta'ala, inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Bahkan ya tadi sabar dan syukur itu masuk dalam kategori iman. Berkata para salaf, iman itu terbagi menjadi dua bagian. Setengahnya sabar, setengahnya lagi syukur. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya itu ada tanda bagi orang-orang yang bersabar dan bersyukur. Ya. Nah, silakan mungkin di antara peserta siapa yang bisa menulis di kolom chat rukun syukur yang 3 dan rukun sabar yang 3. Seseorang dikatakan bersyukur kalau dia menjalankan 3 hal, dan seseorang dikatakan bersabar kalau dia menjalankan 3 hal. Nah, silakan. Baik.
Ada yang mau menjawab? Rukun syukur ada 3. Rukun sabar ada 3. Nah, di sini disebutkan rukun syukur mengakui tahaddus dan taat. Masya Allah, sahih. Ya, rukun syukur itu 3. Yang pertama adalah al-i'tiraf, mengakui semua nikmat datangnya dari Allah, menisbatkan semua nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun itu datang dari makhluk secara zahir, dari ayah kita misalnya, dari saudara kita misalnya. Tetapi yang menggerakkan hati mereka sehingga ayah kita mau memberikan, meminjamkan uangnya kepada kita misalnya, atau memberikan nikmat kepada kita, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggerakkan hati mereka. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, dan apapun nikmat yang sampai kepada kalian semua itu datangnya dari Allah. Yang pertama ya. Yang kedua, at-tahaddus bi ni'amillah, yaitu banyak mengucapkan syukur. Alhamdulillah. Ucapkan sebanyak-banyaknya kata syukur terbaik. Apa itu kata syukur terbaik? Alhamdulillah. Yang ketiga, memanfaatkan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah. Jangan justru nikmat yang Allah berikan menjadi atau digunakan untuk memaksiati Allah. Harta digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Itu kufur nikmat. Nah, kemudian ini rukun syukur ya. Alhamdulillah, betul jawabannya ini. Kemudian rukun sabar. Di sini sabar dalam ketaatan, menjadi maksiat, tetapkan takdir. Ini macam-macam sabar, bukan rukun sabar, bukan rukun sabar. Rukun sabar menjaga hati, agar tidak membenci takdir Allah, menjaga lisan. Nah, betul, ini yang menjawab pun betul juga ya. Yang menjawab rukun syukur, dia yang menjawab rukun sabar sepertinya, dan dua-duanya betul. Masya Allah. Ya. Apa rukun sabar? Menjaga hati agar tidak bersuudzon kepada Allah. Agar tidak bersuudzon kepada Allah. Semua yang Allah tetapkan untuk manusia itu yang terbaik. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mencintai kita muslim daripada ibu kita kepada kita sendiri. Seorang ibu, sayangnya, kasih sayangnya, cintanya kepada sang anak, bahkan nyawanya pun rela digadaikan. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat ada seorang ibu yang kehilangan anak yang masih balita, di sela-sela peperangan, kemudian ibu tersebut mendapatkan anaknya di peluknya. Rasulullah berkata kepada para sahabat, apakah kalian kira ibu ini akan membuang anaknya ke dalam api? Melempar anaknya ke dalam api? Kata para sahabat, tidak mungkin ya Rasulullah, cinta seorang ibu kepada anaknya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah lebih mencintai kalian daripada ibu ini kepada anak.
Dan terkadang seorang ibu dia menjewer anaknya, mencubit anaknya, karena melakukan hal-hal yang dipandang membahayakan. Bahkan ketika sakit si anak dibawa ke rumah sakit, dibiarkan anak ini disuntik, diinfus. Zahirnya buruk. Besi, jarum besi dimasukkan ke dalam tubuh si bayi, tetapi ada hikmah di balik itu. Agar si bayi sehat. Nah, seperti inilah cinta seorang ibu kepada anak. Dan Allah lebih mencintai kita daripada ibu kita kepada kita. Jadi apapun yang Allah tetapkan untuk kita, pastikan itu yang terbaik untuk kita. Kemudian yang kedua, menjaga lisan. Menjaga lisan. Tidak terucap kata-kata yang itu menolak atau membenci takdir Allah. Mengatakan Allah tidak adil, takdir itu jahat misalnya, atau dia meraung, meratap, nangis berlebihan, teriak-teriak. Yang seperti ini menunjukkan dia tidak sabar. Rukun sabar yang ketiga adalah menahan seluruh tubuhnya untuk tidak menampar-nampar pipi, menyobek-nyobek baju, yang menunjukkan ketidaksabaran dia atas ketetapan Allah. Nah, seorang mukmin detik-detik hidup dia antara musibah dan kesenangan. Ketika dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, itu ibadah dari dia kepada Allah. Ketika dia mendapatkan musibah, dia bersabar, dan itu ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap detik seorang mukmin sebenarnya adalah ladang pahala dan sebab dia bisa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, wa idza i'tabara al-'abdu kullahu ra'ahu yarji' bi jumlatihi ila sabr wa syukur wa dzalika li anna sabr thalathatu aqsam. Jadi semua urusan mukmin itu kembali ke sabar dan syukur. Ya, kembali ke sabar dan syukur. Yang sabar terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, sabrun 'ala ta'ah hatta yaf'aluha. Dia bersabar untuk menaati Allah sampai berhasil dia kerjakan. Sampai berhasil dia tunaikan. Sabar dalam ketaatan. Sabar dalam menaati Allah. Ya. Fa innal 'abda la yakad yaf'alul ma'mur bihi illa ba'da sabrin wa musabarah. Seorang hamba, dia hampir tidak bisa mengerjakan apa yang diperintahkan kepadanya kecuali setelah dia bersabar dan menyabarkan jiwanya. Sabar dan menyabarkan lagi. Musabarah itu tingkatan sabar yang lebih tinggi lagi. Wa mujahadatu li'aduwihi adh-dhahir wal batin. Dan dia bisa memerangi musuh-musuhnya yang nampak dan yang batin. Fabihasbi hadha sabar yakunu ada'uhu lil ma'murat wa fi'luhu lil mustahabbat. Jadi seorang hamba dia tidak bisa sholat 5 waktu, puasa Ramadan atau haji, umroh, kecuali dengan dia bersabar. Ya, dia bersabar, dia perangi jiwanya. Dia perangi pembisik-pembisik buruknya. Nah,
banyak bisikan-bisikan yang membuat seseorang itu dia bermaksiat, tidak menunaikan perintah Allah, agar tidak sholat, bagaimana agar tidak berpuasa, atau bagaimana agar tidak haji, tidak umroh, padahal mampu. Nah, dia harus perangi jiwanya. Dan dia harus perangi pembisik-pembisik yang ada di sekitarnya. Dari temannya sebagian, saudara-saudara sebagian. Ya. Nah, dia punya teman, nanti aja sholatnya, nanti aja sholatnya. Gak usah puasa hari ini. Nanti aja umrohnya kalau udah tua, nanti aja hajinya kalau udah tua. Seberapa dia sabar memerangi bisikan-bisikan tersebut, sebanyak itu pula lah perintah Allah dapat dia tunaikan. Sebanyak itu pula lah amalan-amalan sunnah bisa dia tunaikan. Jelas ini? Ya. Seberapa sabar dia menghadapi jiwanya, setan yang ada di tubuhnya, pembisik-pembisik yang ada di sekitarnya, sebanyak itu pula lah perintah Allah bisa dia kerjakan. Amalan-amalan sunnah bisa dia tunaikan. Jadi bersabar dalam ketaatan kepada Allah. Ya. Coba iblis, ketika dia disuruh untuk sujud kepada ayah kita Adam, ketika iblis disuruh oleh Allah untuk sujud kepada ayah kita Adam, iblis berat sekali untuk menaati perintah Allah tersebut, dan dia akhirnya memilih untuk tidak taat. Dia tidak sabar. Dia tidak sabar untuk melawan nafsunya, ambisinya, egonya, ujubnya, kesombongannya, keangkuhannya. Dia nggak sabar, sehingga perintah Allah tidak dia tunaikan. Berapa banyak sekarang ini orang yang tidak sholat, mengaku muslim, ketika di bulan Ramadan dia tidak berpuasa, mengaku muslim. Banyak pembisik-pembisiknya, baik itu teman-teman kerjanya, teman-teman mainnya, belum lagi hawa nafsunya, sampai terucap dari lisannya, ngapain juga ke masjid, nggak akan merubah keadaan ekonomi. Tetap aja saya miskin, tetap aja saya susah. Emang di masjid ada duit? Sampai seperti itu terucap dari lisan mereka. Ya. Untuk apa kamu ke masjid? Emangnya di masjid ada uang? Mendingan kerja. Atau nggak usah ke masjid. Nasallallahu seperti ini. Pembisik-pembisik jahat. Sehingga apa? Sebagian orang pun terlena. Ada lagi pekerjaan, ini sedikit lagi, ini sedikit lagi, sedikit lagi. Ini ada rapat, ada meeting, ada kelas, ya, ada pelajaran. Terluputkan oleh dia sholat berjamaah, bahkan tidak sholat sama sekali. Seberapa sabar dia bisa melawan itu semua, maka sebanyak itu pula lah amalan atau perintah Allah yang bisa dia kerjakan, dan sebanyak itu pula lah amalan sunnah yang bisa dia tunaikan. Dia tidak pedulikan ucapan orang-orang, saya sholat, saya budak Allah, saya diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Saya tidak peduli ucapan siapapun. Saya tidak pedulikan ucapan siapapun, sekalipun itu orang tua, andaikan melarang saya untuk menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua melarang anaknya untuk sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ada orang tua atau bos di perusahaan melarang karyawannya untuk berpuasa, keluarnya dari perusahaan tersebut. Jangan sama sekali taati orang tuanya yang melarang dia untuk sholat 5 waktu. Itu tanda anak berbakti kepada orang tua.
Sekalipun orang tua mengatakan kamu anak durhaka, sudah saya larang kamu tuh sholat 5 waktu, masih juga sholat 5 waktu. Jangan pedulikan orang tua. Tetap kita bermuamalah dengan orang tua dengan muamalah yang baik. Tapi jangan ikuti apa kata orang tua kalau seandainya itu mencegah kita dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini? Ya. Kalau seandainya itu teman yang bisa menghasut kita untuk meninggalkan perkara wajib, tinggalkan pertemanan. Tinggalkan pertemanan. Ibadah agama ini lebih mahal daripada pertemanan bahkan persaudaraan. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Setiap manusia itu akan mendatangi Allah sendirian-sendirian, enggak dengan bapaknya, enggak dengan kawannya, sendirian-sendirian, dikubur pun dia sendirian. Yang menemani dia hanya amalnya, bukan kawannya, bukan keluarganya. Bahkan di padang mahsyar nanti dia yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Hari di mana seseorang dia lari dari saudaranya, dari ibu dan ayahnya, dari anak dan istrinya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap manusia mereka sibuk dengan dirinya masing-masing, memikirkan dia nggak mau ketemu anaknya, nggak mau ketemu istrinya, nggak mau ketemu orang tuanya. Nanti di padang mahsyar seperti itu keadaan manusia. Fala ansaba yauma idzin wala yatasaalun. Hari di mana tidak ada nasab. Tidak ada nasab. Tidak ada pula mereka saling bertanya, kemana ayah saya, kemana saudara saya? Enggak. Itulah hari kiamat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Andaikan kedua orang tuamu menyuruhmu untuk melakukan kesyirikan, maka jangan kalian taati mereka berdua dan pergaulilah mereka berdua dengan pergaulan yang baik. Tetap berbakti kepada orang tua tetap. Tetapi untuk maksiat jangan taati. Ini bentuk kesolehan si anak kepada orang tuanya. Nah, an-naw'u tsani, jenis sabar yang kedua, sabrun 'alal manhi hatta la yaf'aluh. Sabar terhadap larangan Allah sampai dia berhasil tidak melakukannya. Sabar terhadap larangan Allah sampai dia berhasil tidak melakukannya. Fa innan nafsa wa dawa'iha wa tazyin syaitan wa qurana as-su' ta'muruhu bil ma'siyah wa tujri'uhu 'alaiha fa bihasabi quwwati sabr yakunu tarkuhu laha. Subhanallah, ya, ini ucapannya sangat manis nih. Sangat manis banget nih. Ucapan Syekhul Islam. Para ulama saja ketika membaca kitab ini, mereka mengatakan hampir tidak ada duanya kitab ini ditulis oleh para ulama. Belum pernah ada ulama lain menulis kitab seperti ini. Ya. Baik. Sabar atas larangan sampai sabar dari larangan-larangan Allah sampai dia berhasil untuk tidak melakukannya karena jiwa. Dan setan juga antek-anteknya selalu menyuruh seseorang pada maksiat, ya kan? Dalilnya di surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innan nafsa la ammaratun bisu'." Sesungguhnya jiwa selalu memerintahkan seseorang pada
kejelekan. Ammarah, bukan amirah. Kalau amirah sesekali aja dia nyuruh. Sesekali aja dia nyuruh kita berbuat maksiat. Ini ammarah, selalu menyuruh kita pada maksiat. Inna nafsa, jiwa, la ammaratun bisu', sungguh benar-benar selalu menyuruh seseorang untuk berbuat su', jelek, maksiat, mungkar, perbuatan keji. Itu hakikat jiwa manusia. Manusia itu adalah zaluman jahula. Zalum kata Allah, bukan zalim. Zalum kata Allah, bukan zalim. Apa bedanya zalum sama zalim? Kalau zalim berbuat kezaliman sesekali, kalau zalum selalu dan sering berbuat apa? Kezaliman. Itu manusia. Sejatinya manusia itu seperti itu keadaannya. Jahula, bukan jahil. Kalau jahil sesekali dia bodoh. Kalau jahula selalu dia melakukan kebodohan. Wa kanal insanu qatura. Sesungguhnya manusia itu qatura. Pelit banget, sangat. Ya. Kemudian khuliqal insanu ajula. Diciptakan manusia itu dengan mempunyai sifat tergesa-gesa. Tergesa-gesa. Wal ajalatu minasyaitan, dan tergesa-gesa itu datangnya dari setan. Ini sifat-sifat manusia. Kemudian di dalam tubuh manusia pun ada setan. Di mana ada pembuluh darah, di situ ada setan merajalela. Di mana tubuh manusia yang tidak ada pembuluh darah, betul, di rambut, di kuku, di kornea, di retina mata, hanya di 3 tempat itu saja. Selebihnya semua kulit kita ada pembuluh darahnya. Yang bisa luka berarti ada pembuluh darahnya. Telinga, mata, lidah, mulut, tangan, kaki. Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya setan itu mengalir di tubuh manusia di mana ada pembuluh darah, kata Nabi SAW. Ngapain? Membisikkan kepada manusia untuk melakukan maksiat. Menghasut manusia untuk syirik, untuk kafir, untuk munafik, untuk zalim, untuk maksiat, untuk dosa, melakukan yang haram, perbuatan keji. Ya, jangan disangka setan itu hanya nyuruhnya untuk maksiat-maksiat ringan sampai memurtadkan manusia. Ya, bisikan-bisikan. Ya. Untuk mencela, kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha tajawaza li ummati ma hadathat bihi anfusaha ma lam yatakallam aw yaf'al." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa hamba-hambaku apapun yang terbetik dalam hati mereka selama dia belum berbicara atau berbuat. Mengerikan apa yang ada dalam hati kita ini. Ada kufur, ada syirik, ada nifak, dan kita menahan itu semua, kita perangi itu semua yang ada di dalam hati kita. Itulah kata Rasulullah mahdul iman, itulah shari'ul iman, semurni-murni iman, sejelas-jelas iman. Para sahabat datang ke Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, inna najidu fi anfusina ma yata'azam ahaduna ayatakallama bih." Ya Rasulullah, kami dapatkan di dalam hati kami sesuatu yang tidak mungkin kami ucapkan, ya Rasulullah. Besar sekali dosanya, syirik, kufur, nifak. Rasulullah bertanya, kalian sudah dapatkan itu? Iya ya Rasulullah, itulah semurni-murni iman, itulah sejernih-jernih iman, itulah seterang-terang iman. Apa maksudnya? Seorang mukmin dia berperang melawan apa? Bisikan hatinya.
Seorang mukmin dia perangi terus, dia lawan. Tidak ucapan syirik kufur tersebut dia lampiaskan, dia ucapkan dengan kata-katanya, dia lampiaskan dengan perbuatannya, dia tahan. Itulah apa namanya? Sabar. Sabar. Sabar menahan jiwa, sabar melawan setan, sabar menghadapi qurana su. Qurana su, antek-antek setan. Siapa itu? Kawan kita kah itu yang berwujud, yang kita lihat, yang bisa kita lihat nih, mereka ini menghasut, merayu untuk bermaksiat. Kita harus bisa melawan mereka. Kita harus bisa untuk mematahkan syubhat-syubhat mereka. Kita harus menang. Kita nggak boleh kalah dari rayuan pedahal. Rayuan pedahal. Ayo, satu kali saja ngeganjaknya. Ayo satu kali saja minum khamrnya, sekali ini aja judinya, ya. Atau apapun maksiat, sedikit aja tatonya, cuman huruf apalah. La'anallahu al-washimah wal mustawshimah. Allah melaknat al-washimah, orang yang membuat tato dan orang yang minta untuk ditato. Sekarang orang melihat tato itu perkara yang lumrah biasa. Kenapa? Karena para idola-idola mereka pakai tato. Dari orang-orang kufar, dari orang-orang musyrik, dari orang-orang fasik. Sehingga mereka tidak malu, tidak takut untuk memperlihatkan kemaksiatan mereka itu. Nasallallahu Qurana su banyak. Antek-antek setan itu banyak. Berwujud jin dan manusia. Yuhi ba'duhum ba'dan zukhrufal qawli ghurura. Kata Allah di surat Al-An'am, setan jin dan setan manusia mereka saling kerjasama untuk membuai manusia. Memberikan iming-iming untuk menyesatkan manusia. Ya. Nah, dan terkadang setannya nih ya, setannya ini kalau sudah tingkatannya jenderal, profesor, ya jenderal, setan itu macam-macam ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ucapan jin kunna tara'iqa qidada. Sebelumnya apa? Minna salihun wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Ada di antara kami para jin yang soleh, ada juga yang enggak soleh. Kami ini bertingkat-tingkat, bermacam-macam kami ini. Ada yang sudah sampai tingkatan jenderalnya, profesornya, ya, sehingga dia membisikkan kepada sebagian kaum muslimin untuk berbuat maksiat dan berhasil dengan bungkus agama. Sebagian mencela, ada yang mencela ulama, ada yang mencela ustadz, ada yang mencela muslim. Niatannya apa namanya? Niatannya dia bungkus ini mah nasihat, padahal hanya melampiaskan hawa nafsu. Ada yang dibisikkan sholat aja terus, zikir aja terus di masjid, sampai dia terlantarkan anak istrinya, tidak cari nafkah. Kafabil mar'i isman ayudayya bima ya'ul. Cukup dosa seseorang itu menelantarkan anak istrinya, tanggung jawabnya. Cukup dosa yang masukkan seorang ke dalam neraka adalah seseorang menelantarkan anak istrinya. Tidak dia kasih nafkah. Alasannya zikir di masjid, sholat, dan berbagai macam. Ya. Setan.
Namanya talbis iblis. Talbis iblis. Ya, berbagai macam. Iblis membuat jerat-jerat agar muslim itu murtad, terlebih ahlu sunnah. Bagaimana ahlu sunnah itu balik kanan, ya. Fabihasbi quwwati sabri yakunu tarkuhu laha. Lanjutkan ya. Seberapa kekuatan dia bisa bersabar, maka sebanyak itu pula lah maksiat bisa dia tinggalkan. Jelas ini? Seberapa dia bisa bersabar, sebanyak itu pula lah kemaksiatan bisa dia tinggalkan. Semakin kuat sabarnya untuk meninggalkan maksiat, semakin banyak maksiat yang bisa dia tinggalkan. Jelas ini? Kadang orang nggak bisa, oh saya malu sama teman, masa nggak ikut. Saya menghormati solidaritas dalam maksiat. Masa saya puasa Ramadan sendirian, teman-teman nggak puasa. Banyak cara-cara setan. Sejak iblis diciptakan, dia sudah mengumpulkan banyak sekali ya syubhat. Bukunya itu sudah tebal. Kalau orangnya itu suka agama, nah maksiatnya dari sisi ini nih. Kalau orang yang nggak suka agama, bisikannya dari sisi ini nih. Jelas ini? Ya. Banyak sekali. Baik. Nah, kemudian ini penting. Qala ba'du salaf a'mal albir yaf'aluhal bar wal fajir wala yaqdiru ala tarkil ma'asi illa siddiq. Oh, subhanallah. Ini manis, luar biasa. Luar biasa, Masya Allah. Berkata para ulama salaf, perbuatan-perbuatan baik bisa dilakukan oleh orang baik dan orang jahat. Subhanallah. Perbuatan baik itu bisa dilakukan oleh orang baik dan juga bisa dilakukan oleh orang jahat. Salat misalnya. Yang sholat di belakang Rasulullah ada Abu Bakar As-Siddiq, ada juga Abdullah bin Ubay bin Salul. Orang terbaik setelah para nabi dan para rasul Abu Bakar As-Siddiq, ada juga pemimpin munafikin di zaman Nabi Abdullah bin Ubay bin Salul. Sholat. Orang munafikin di zaman Nabi, ada juga yang mengeluarkan sedekah, ada yang ikut jihad dengan Nabi, ada yang berzikir juga. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak berzikir kecuali sedikit. Wala yunfiquna illa hum karihun. Tidak mereka bersedekah kecuali terpaksa. Wala yaqumuna illa hum kusala. Tidaklah mereka salat kecuali malas-malasan. Tetapi salat juga. Jadi perbuatan baik, ya, perbuatan baik ada yang suka bagi-bagi, ada yang suka bagi-bagi ke orang untuk cari nama, untuk dunia. Yang melakukan amal baik, yang melakukan perbuatan baik itu bisa orang baik, bisa juga orang apa? Jahat. Ini kata Syekhul Islam. Wala yaqdir ala tarkil ma'asi illa siddiq, dan tidak ada yang mampu untuk meninggalkan maksiat kecuali dia yang memang jujur dalam iman. Subhanallah. Ya. Berarti di sini apa? Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan lebih tinggi derajatnya daripada sabar dalam menjalankan perintah. Tidak ada yang mampu untuk meninggalkan maksiat kecuali yang memang dia jujur. Jujur imannya. Kalau yang sholat campur aduk. Yang zahirnya pakaiannya campur aduk. Nah, ada sebagian, nih ada yang sebagian ini ya, ada sebagian ini perlu diingatkan. Ada sebagian orang ngaji untuk
subhanallah, ini apa? Untuk menggoda para akhwat yang ngaji. Bahkan sebagian berusaha dia masuk untuk merusak rumah tangga sebagian ikhwah. Ada yang seperti itu. Zahir pakaiannya gimana? Zahir penampilannya seperti apa? Nah, tetapi tidak ada yang bisa meninggalkan maksiat kecuali yang memang dia siddiq, jujur dalam beragama. Terus insyaallah berarti sabar dalam meninggalkan maksiat lebih tinggi daripada sabar dalam menjalankan perintah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pula telah mengatakan, datang nanti di akhir dan datang nanti di hari kiamat seseorang yang dia membawa pahala seperti jibal tihamah bidon, kata Rasulullah, seperti gunung-gunung di negeri Tihamah, Yaman ke Arab Saudi itu ada gunung, dan Yaman nyambung, ada gunung nyambung. Kalau di kita ada Bukit Barisan namanya. Kalau di kita ada Bukit Barisan. Jadi nyambung bukit gunung. Ada di antara umatku nanti di hari kiamat, dia membawa pahalanya bagaikan gunung-gunung yang menjulang. Banyak sekali pahalanya, banyak sekali amal solehnya. Sholatnya, puasanya, sedekahnya. Tetapi itu semua akan Allah jadikan haba'an mansura, debu yang berterbangan, enggak bermanfaat. Kata Rasulullah, kata para sahabat, ya Rasulullah sifhum lana, ya Rasulullah beritahukan kepada kami ciri-ciri orang tersebut, jangan sampai kami termasuk juga dari kalangan mereka. Mereka itu yang berbicara sama kayak kita. Mereka itu yang sholat malamnya sama seperti kalian. Mereka itu yang berpuasa juga sama seperti kalian. Tetapi ketika mereka bersendirian, mereka bermaksiat kepada Allah. Ketika mereka bersendirian, mereka bermaksiat kepada Allah, itulah yang menggugurkan, menghancurkan amal. Tidak ada yang berhasil untuk meninggalkan yang mungkar kecuali dia yang jujur. Siddiq, yang jujur. Nah, an-naw'u tsalits, jenis yang ketiga dari kesabaran, as-sabru ala ma yusibuhu bighairi ikhtiyarihi minal masaib. Sabar atas musibah yang menimpanya, dan ini terbagi menjadi dua. Sabar dalam musibah yang menimpa terbagi menjadi dua. Musibah terbagi menjadi dua. Musibah yang menimpa seorang terbagi menjadi dua. Nau'un lakhtiyar lil khalqi fih, jenis musibah yang tidak bisa seorang makhluk mempunyai pilihan lain. Kal amrad wa ghairiha, seperti sakit dan yang lainnya, minal masaib as-samawiyah, dari musibah-musibah yang turun dari langit, seperti wabah penyakit. Sebagian mengatakan ini apa COVID ini konspirasi. Ya. Sekalipun itu konspirasi, ya wabah namanya. Sekalipun itu konspirasi, ya virus yang menyebar. Nah, apa tidak lihat rumah sakit semakin penuh,
atau lebih penuh daripada sebelumnya, pemakaman semakin padat daripada sebelumnya. Nah, jenis yang pertama dari musibah adalah jenis musibah yang makhluk tidak mempunyai pilihan, tidak bisa dia mengelak, ya. Seperti sakit, dia sudah jaga staminanya, dia sudah melakukan dia sudah melakukan hal-hal yang bisa menjaga kesehatan lah, masih sakit juga, ketetapan Allah. Atau musibah yang turun dari langit, bencana alam misalnya, Gunung Merapi meletus, gempa, tsunami. Ini dari Allah. Makhluk nggak punya pilihan lain. Fahadhihi yashul sabr fiha. Mudah seorang hamba untuk bersabar. Mudah untuk bersabar. Kena gempa, ada gempa, harta bendanya rusak atau hilang atau hancur, mudah dia bersabar, nggak bisa lagi mengelak. Memang ini keinginan Allah, dan ini pun bukan perbuatan manusia, tetapi perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Li'annal abda yashhad fiha qada Allah wa qadara. Karena seorang hamba dia melihat ini takdir. Ya. Wa annahu la madkhal lin-nasi fiha, tidak ada sedikit pun campur tangan manusia. Fayasbir imma tiraran wa imma ikhtiyaran. Dia akan bersabar entah dengan kelapangan atau dengan keterpaksaan. Dia mau nggak mau akan bersabar. Kalau Syekh Utsaimin mengatakan seseorang yang dia bersabarnya kemudian, ya, yang bersabarnya itu kemudian setelah berhari-hari, itu seperti sabarnya binatang. Mau nggak mau dia akan apa? Bersabar juga. Ya gimana sudah terjadi. Dan dia nggak bisa mempunyai kemampuan apa-apa kecuali bersabar. Gempa misalnya, ya. Atau tsunami misalnya. Pilihan dia adalah bersabar saat itu juga ketika terjadinya atau bersabar nanti. Kalau bersabar pada saat itu yang dikatakan as-sabru 'inda sadmatil ula. Kesabaran itu di saat terjadinya musibah. Atau nanti juga akan bersabar. Bukan bersabar, pasrah sudah. Gak bisa berbuat apa-apa lagi. Ya, baik. Fa in fatahallahu ala qalbihi babal fikra fi fawaidiha wa ma fi hashwiha minan ni'ami wal altaf intaqala minas sabr 'alaiha ila syukrillah war ridha biha fanqalabat hina idzin fi haqqihi ni'mah. Andaikan Allah bukakan hati orang tersebut untuk dia mau merenung hikmah di balik adanya musibah tersebut, dia akan mendapatkan nikmat yang sangat besar dari Allah. Dia akan mendapatkan kelemah lembutan Allah dari musibah tersebut. Dia akan berpindah dari bersabar menjadi bersyukur. Subhanallah. Dia akan bersyukur justru atas musibah yang menimpanya. Dan dia akan ridha. Ini adalah tingkatan, ya, seorang muslim yang paling tinggi. Ditulis seorang muslim ketika dia tertimpa musibah ada 3 jenis, ada 3 tingkatan. Yang pertama muslim, tingkatan yang paling rendah, yaitu dia bersabar. Wajib setiap muslim untuk bersabar. Tadi menahan jiwanya, dia bersunudzon, dia menahan lisannya untuk tidak mengatakan kata-kata yang menunjukkan ketidaksabaran dia tahan dirinya. Wajib untuk seluruh muslim bersabar. Ini tingkatan yang paling rendah dalam menerima
musibah. Yang kedua, yang lebih tinggi, tingkatan mukmin. Apa itu? Dia ridha. Dia ridha terhadap musibah dari Allah. Ketika ada dan hilang, sama imannya dia, tidak berkurang sedikit pun. Ketika ada uang atau hilang uang tersebut, nggak berubah hatinya. Ini ridho terhadap ketetapan Allah. Ini ketetapan dari Allah, ada yaitu titipan dari Allah, hilang pun Allah juga yang menakdirkan itu dari dia. Sedikit pun hatinya tidak berubah, menyesal, sedih, marah-marah dengan kata-kata, kenapa hilang, kenapa enggak ada. Tingkatan mukmin. Tingkatan apa tadi? Mukmin. Ridho. Ridho terhadap musibah itu tadi, dia tidak berubah hatinya. Yang ketiga, yang paling tinggi, seorang muslim ketika dia mendapatkan musibah, dia bersyukur. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah apapun keadaannya. Sakitkah dia? Menderita apapun yang dia rasakan, dia hanya terucap Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Pasti ada hikmahnya. Dia bersabar, tergugurkan dosa-dosanya. Ketemu Allah dalam keadaan dia nggak lagi membawa dosa. La yazalul bala fi mu'minin fi nafsihi wa ahlihi wa mali hatta kharaja minad dunya wa laysa lahu khati'ah. Terus bala akan menimpa seorang mukmin pada jiwanya, pada keluarganya, pada hartanya sampai dia keluar dari dunia ini mati dalam keadaan tidak lagi membawa dosa. Bersyukur justru dia. Coba lihat bagaimana Nabi Ayub, ya. Bagaimana para nabi. Ini derajat ihsan, muhsin namanya. Derajat yang tertinggi dalam menghadapi musibah adalah derajat muhsin. Dia bersyukur ketika tertimpa musibah. Nah, fanqalabat hina idzin fi haqqihi ni'mah fala yazalu hajiri qalbihi wa lisanihi fiha rabbi a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dan dia terus dalam relung hatinya yang paling dalam dan lisannya, ya Allah bantulah aku untuk selalu mengingatmu, untuk bersyukur kepadamu, dan untuk selalu baik dalam beribadah kepadamu. Minta pertolongan kepada Allah untuk selalu berzikir ketika tertimpa musibah, terucap inna lillah wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi ma a'ta wa lahu ma akhadh wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Milik Allah yang Allah titipkan, milik Allah pula lah yang Allah ambil, dan segala sesuatu itu ada ajalnya, maka bersabar dan harapkanlah pahala. Kita nggak punya apa-apa. Ketika Allah pinjamkan kepada kita miliknya, kemudian Allah ambil yang Allah pinjamkan itu dari kita, tidak ada hak kita untuk menahan-nahannya. Dan harus lapang pula hati kita untuk mengembalikan apa yang dipinjamkannya kepada kita. Minta bantuan kepada Allah untuk selalu bisa berzikir, untuk selalu bisa bersyukur, dan untuk selalu bisa baik dalam beribadah. Wa hadza yaqwa wa yad'uf bihasabi quwwati mahabbatil 'abdi lillahi wa dhafsi. Subhanallah. Dan ini bisa seseorang dia bersabar terhadap musibah ini tergantung cintanya dia kepada Allah. Semakin kuat cinta dia kepada Allah, semakin mudah dia untuk bersabar dalam menerima musibah. Lemah cintanya kepada Allah, semakin sulit dia untuk bersabar.
Bal hadza yajibuhu ahaduna fi syahid kama qala ba'd syu'ara yukhatibu mahbuban lahu nalahu bi ba'di ma yaqra la insa'ani an niltani bi masa'atin laqad sarrani anni khatartahu bi balika. Ketika ada sebagaimana ucapan syair, ada ucapan syair, dia mendapatkan sesuatu yang tidak dia sukai dari orang yang dia cintai. Dia mendapatkan sesuatu yang tidak dia sukai dari orang yang dia cintai. Apa ucapan syair ini? Walaupun dia berbuat buruk kepada dengan kesalahan-kesalahan yang dia buat, aku tetap gembira, aku tetap senang. Ada diriku dalam benaknya, ada diriku dalam pikirannya. Walaupun dia menghinaku, terpikir juga diriku oleh dia. Nah, sekarang ya kita masuk pada yang kedua, an-naw'us tsani. Jenis yang kedua dalam sabar atas musibah, ya, sabar atas ketetapan Allah terbagi menjadi dua. Ada sabar yang itu mutlak datangnya dari Allah. Yang kedua, ma yahsul lahu bi fi'lin nas fi malihi wa aw 'irdihi aw nafsihi. Sabar dari musibah yang disebabkan perbuatan manusia. Ya, kita mendapatkan musibah ini dari perbuatan manusia. Harta kita dizalimi, au irdih, kehormatan kita dizalimi, dicela, digunjing, digosipi, au nafsihi, atau bahkan dilukai, dipukul, atau yang lainnya. Ya. Nah, fahadar naw yas'ub as-sabra alaihi jidda. Jenis yang kedua ini sangat sulit seseorang untuk bersabar. Jenis yang kedua ini sangat sulit seseorang untuk bersabar. Li'anna an-nafsa tastash'ir al-mu'dhi laha wa hiya takrah al-ghalabah. Karena jiwa merasa tersakiti dan dia tidak mau kalah. Seri aja nggak mau, apalagi kalah. Seperti itu jiwa. Misalnya ada orang mencela kita, ya. Jiwa kita tidak mau seri. Maksudnya gimana? Dia bilang ke kita, kamu bodoh, misalnya. Ya. Untuk kita hanya membalas dengan kamu bodoh saja, nggak mau jiwa. Maunya kuadrat. Kamu bodoh kuadrat. Kamunya kayak gitu. Nggak mau jiwa ini dikalahkan. Fatatlubul intiqam fala yasbir ala hadan naw' illa al-anbiya was-siddiqun. Jiwa selalu jiwa selalu minta membalas dan tidak bisa bersabar untuk musibah seperti ini kecuali hanya para nabi dan para siddiqun. Yang bisa sabar melawan, yang bisa sabar menghadapi musibah yang berasal dari manusia, gunjingannya, celaannya, kezaliman yang dilakukan kepada harta, kepada
jiwa, yang bisa bersabar untuk hal ini hanya para nabi dan para siddiq. Mana dalilnya? Wa kana nabiyuna sallallahu alaihi wasallam idza udiya yaqul yarhamullahu Musa laqad udiya bi aktsar min hadza fasabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendapatkan gangguan, ketika beliau diuji oleh orang munafikin, oleh orang-orang kufar dan musyrikin di Makkah, orang munafik di Madinah, apa kata Rasulullah? Yarhamullahu Musa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya kepada Nabi Musa. Beliau telah diuji lebih daripada ini dan beliau bersabar. Ya. Dan beliau bersabar, mampu untuk membalas. Tetapi lebih memilih untuk bersabar. Wa akhbaru an nabiyyin minal anbiya annahu darabahu qaumuhu faja'ala yaqul Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Datang juga kisah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang nabi. Ada yang mengatakan itu diri beliau sendiri. Ketika dipukul oleh kaumnya, ucapan Nabi tersebut adalah Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sungguh mereka tidak tahu. Dipukul, berdarah-darah wajah Nabi tersebut, tetapi justru doa dari Nabi tersebut agar Allah mengampuni umatnya. Ya. Wa qad ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu jara lahu mithla hadza qaumuhu faja'ala yaqulu mithla dzalik. Dan datang riwayat itu adalah beliau sendiri gitu ya. Fajama'a fi hadza thalathati umur al-'afwu anhum wal istighfar lahum wal i'tidhar anhum bi annahum la ya'lamun. Terkumpul pada doa Nabi ini 3 hal. Yang pertama, memaafkan mereka. Ya, coba lihat. Nabi dipukul, berdarah-darah wajah. Apa yang Nabi lakukan? Memaafkan mereka. Yang kedua, mendoakan mereka agar Allah ampuni dosa-dosa mereka. Yang ketiga, mencari uzur, ya, memberikan uzur. Ya Allah, mereka nggak tahu ya Allah. Jangan balas mereka, mereka nggak tahu ya Allah. 3 hal yang ada pada doa Nabi. Yang pertama tadi apa? Al-'afwu anhum, maafkan mereka. Yang kedua, doakan agar Allah ampuni dosa mereka. Yang ketiga, al-i'tidhar anhum, ya, memberi uzur kepada mereka. Mereka lakukan itu karena mereka nggak tahu. Subhanallah. Wa hadzal naw' min as-sabr 'aqibatuhu an-nasr wal huda was-surur wal aman. Sabar yang seperti ini akan berakhir pertolongan dari Allah, hidayah dari Allah, rasa puas, kesenangan, kebahagiaan yang sangat, dan rasa aman, subhanallah, dan keamanan akan berakhir seperti ini. Kalau dia bisa sabar menghadapi orang-orang yang seperti itu, dengan memaafkan mereka, dengan mendoakan ampunan untuk mereka, dengan memberikan uzur kepada mereka. Mungkin di mata manusia ada yang berpikir kita lemah, tetapi justru akan datang pertolongan Allah kepada kita. Akan turun hidayah Allah kepada kita. Akan ada rasa kepuasan batin, kesenangan, kebahagiaan, puncak, dan kita akan mendapatkan keamanan. Wal quwwah fi dzatillah, dan dia merasa dan dia mendapatkan kekuatan iman lebih terhadap Allah, bertambah iman. Semakin yakin,
semakin yakin Allah bersamanya, semakin yakin Allah maha membalas, ya, semakin kuat imannya kepada Allah. Wa ziyadatu mahabbatillah wa mahabbatin nas lahu, dan bertambah cinta Allah kepadanya dan bertambah pula lah cinta manusia kepadanya. Ya, bukan artinya ketika dia mengalah seperti ini, dia bersabar seperti ini akan menjadi cibiran perendahan manusia kepada dia. Enggak, nanti akan disebut manusia rahimahullah ta'ala. Ya. Justru orang-orang akan mencintainya, Allah pun akan lebih mencintainya, wa ziyadatul ilm, dan akan bertambah ilmunya. Walihada qala Allah Ta'ala, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami jadikan di antara mereka pemimpin yahduna bi amrina, mereka membawa petunjuk sesuai dengan perintah kami. Para pemimpin ini, pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang dia membawa petunjuk dengan perintah kami. Kenapa? Lamma sabaru, ketika mereka bersabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka terhadap ayat-ayat kami yakin, beriman, yakin akan janji dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang bersabar. Kemudian dia pun bersabar, bukan hanya membenarkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an tentang keutamaan orang yang bersabar, dia pun bersabar. Apabila tergabung dua hal ini, sabar dan iman terhadap ayat Allah, maka akan mendapatkan kepemimpinan dalam agama. Fasabru wal yaqin yunalu bihimal imamu fiddin. Sabar dan yakin akan didapatkan dengan keduanya kepemimpinan dalam beragama dan kepemimpinan dalam agama. Dia akan menjadi ulama, dia akan menjadi kuat agamanya. Faidah indhafa ila hadha sabr quwwatul yaqin wal iman, taraqqil 'abdu fi darajati sa'adah bi fadlillahi ta'ala. Dan apabila ditambah lagi, setelah dia sabar, dia menambahkan kekuatan yakin dan iman. Ya, dia sabar, kemudian dia tambah keimanannya, tambah keyakinannya, maka naiklah derajat hamba ini ke kebahagiaan, ya, menjadi bahagia, menjadi senang. Ya, justru sabar berbuah apa? Kebahagiaan. Bifadlillahi ta'ala. Dan ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mana dalilnya? Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Itulah karunia Allah yang Allah anugerahkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah mempunyai karunia dan Allah yang maha agung. Nah, jadi ketika seseorang dia bersabar dan dia yakin dengan janji-janji Allah tersebut, malah berubah yang asalnya bersedih atas gangguan manusia, maka malah mendapatkan apa? Kesenangan, kebahagiaan, ya, kenyamanan dalam hatinya, dan ini adalah anugerah dari Allah. Walihada qala Allah Ta'ala, idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin 'adzim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini jelas banget nih. Ini jelas sekali ayatnya. Balaslah orang yang berbuat buruk kepadamu dengan kebaikan.
Dan apabila ada antara engkau dengan dia permusuhan, maka buatlah seakan-akan musuhmu itu adalah sahabat karibmu. Ini tidak dapat ditempuh kecuali oleh orang yang bersabar. Dan ini tidak dapat ditempuh kecuali yang Allah ganjar dengan balasan yang sangat besar. Subhanallah. Ya. Ini di surat surat Fussilat ayat 34, ya. Surat Fussilat ayat 34, perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membalas perbuatan buruk dengan kebaikan, atau ada yang memusuhi kita, kita justru bermuamalah dengan dia seakan-akan sahabat karib kita. Nah, ini hanya bisa diraih oleh orang yang bersabar. Baik. Nah, kita sekarang masuk ya ke poin qaidah fi sabar. 20 poin kaidah dalam bersabar. Wa yu'inul 'abd 'ala hadha sabr 'iddata asya', dan yang dapat membantu seseorang untuk bisa bersabar ada beberapa hal. Ada poin-poin yang bisa membantu seseorang untuk bersabar atas musibah yang dia dapatkan dari gangguan manusia. Apa itu yang pertama? Ayyashhad anna Allah subhanahu wa ta'ala khaliqu af'alil ibad, harakatihim wa sakanatihim wa iradatihim, fama sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun, fala yataharrak fil alamil ulwi was sufli dirriyah illa bi'idnih wa masyiatih, fal ibadu alah fanzur ila alladhi sallatahum alaih wa la tanzur ila fi'lihim bik tastarih minal hammi wal gham. Luar biasa ya, luar biasa. Yang pertama adalah bagaimana agar kita bisa bersabar dari orang yang menggunjing kita. Bagaimana kita bersabar dari orang yang sudah mengambil harta kita, mencuri harta kita. Bagaimana kita bisa bersabar kepada orang yang dia sudah pernah melukai kita, ya, atau mengganggu kita. Ingat, yang pertama, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan perbuatan hamba-hambanya. Allah yang menciptakan perbuatan hamba-hambanya. Gerak-gerik makhluk, diamnya makhluk, keinginan makhluk, Allah yang menciptakannya. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Apapun yang kalian kehendaki itu semua di bawah kehendak Allah. Wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Allah yang menciptakan kita. Allah yang menciptakan perbuatan kita. Allah yang menciptakan kehendak kita. Fama sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki mesti terjadi, pasti terjadi. Ya, dan yang tidak Allah kehendaki mustahil untuk terjadi. Tidak bergerak apapun yang ada di langit dan apapun yang ada di bumi ini kecuali itu semua atas izin dan kehendak dari Allah. Tidak ada yang bergerak satu biji debu pun. Tidak akan ada yang jatuh satu pohon, satu daun dari pohonnya. Tidak akan ada yang bisa gerak atau diam di alam semesta ini kecuali atas izin dan kehendak Allah. Maka hamba itu adalah alat. Lihat olehmu siapa yang menggerakkan alat, siapa? Allah. Ketika terjadi kepada kita gangguan dari makhluk tersebut, lihatlah ketetapan takdir. Allah yang menghendaki mulutnya bergerak untuk mencela kita. Jangan engkau lihat perbuatan dia, jangan engkau lihat celaannya kepada kita. Yang engkau lihat adalah siapa yang menggerakkan bibir tersebut. Kehendak siapa
yang sampai orang tersebut bisa mencela kita. Allah tastarih minal hammi wal gham. Apabila yang kita lihat itu adalah Allah, maka kita mudah untuk gundah gulana, untuk kesal, kita bisa apa? Kita mudah untuk terjauh dari gundah gulana, ya, akan hilang gundah gulana kita, akan hilang sedih kita, akan hilang kesal kita. Kenapa? Karena ini Allah yang menghendakinya. Nggak mungkin sesuatu itu terjadi di alam semesta ini kecuali itu atas kehendak oleh Allah. Kalau Allah tidak kehendaki, mulut itu akan tertutup rapat, ya, akan balem, bahkan nggak ada mulut orang itu kalau Allah mau. Tapi karena Allah yang menghendaki mulut tersebut bergerak, keluar kata-kata yang menyakiti kita, lihat ketetapan takdir. Lihat siapa yang menetapkan takdir Allah. Kalau itu memang sudah ketetapan takdir, itu sudah kehendak Allah, seperti itu izin Allah kepada mulut ini untuk mencela kita, maka kita lihat Allah, jangan lihat celaannya kepada kita, ya, maka lebih mudah untuk kita bersabar. Jelas ini? Baik. Jelas nggak yang pertama? Insya Allah yang berikutnya akan kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya, ya, 19 poin yang berikutnya akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nah, barakallahu fikum. Nah, ya, mungkin ini ya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah 19 poin yang berikutnya kita akan bahas pada pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.